pelambatan ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan menjaga kesehatan APBN. Penerimaan pajak belum mencapai target, ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Di saat yang sama, pemerintah memperluas pemungutan pajak mulai dari transaksi di marketplace hingga pencairan JHT. Benarkah ini bagian dari reformasi perpajakan untuk menciptakan keadilan atau justru langkah cepat mengejar penerimaan negara di tengah tekanan fiskal? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Indonesian Tax Care, Bapak Basuki Widodo. Terima kasih Pak Basuki sudah hadir di Economic. Dan di sebelahnya sudah hadir juga Ketua Komite Perpajakan Apindo, Bapak Sidi Widya Pratama. Terima kasih Pak. Pratama ya Pak? Pratama, siap. Dan pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mas Tengku Rifki. Terima kasih Pak Rifki sudah hadir di Economic kembali. Dan kalau kita sama-sama ini memang yang isu yang lagi hangat dibahas terkait dengan pajak untuk marketplace, kemudian juga ada pajak jaminan hari tua. Itu menjadi perdebatan luar biasa di belakangan hari ini gitu. Namun yang cukup menarik adalah ketika Pak Purba juga mengatakan bahwa tidak akan mengejar konglomerat untuk menjadi bangkrut, tapi lebih untuk memperluas wajib pajaknya gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Basuki terlebih dahulu, Pak Basuki dari Indonesian Tax Care sendiri, yang disampaikan Pak Basuki seperti apa? Apakah memang sekarang kesulitan untuk mengejar konglomerat gitu dengan segitu banyaknya kondisi ekonomi global, ataukah memang kelas menengah itu adalah kelas yang paling banyak dan paling mudah gitu untuk dikenakan pajak sebenarnya? Terima kasih Mas Willy. Jadi Mas Ruli Pak. Mas Ruli. Ya, siap. Jadi begini, sebelum saya jawab ini, jadi ada hasil penelitian yang Intak lakukan tentang pajak ini. Jadi kita tahun 2010 melakukan penelitian bahwa sistem pajak kita ini rapuh. Itu yang kesimpulannya itu. Nah, apa yang menjadikan rapuhnya sistem pajak? Pertama, kita tidak punya arah yang jelas. Padahal kita ada yang namanya cita-cita pajak. Dan itu dituangkan, salah satunya diantara ada sekitar 13-15 poin, mewujudkan aparatur pajak yang bersih, menciptakan aturan yang sederhana, mendistribusikan pendapatan. Kemudian yang terakhir itu bahkan disempurnakan untuk menjadikan pajak ini sebagai sumber penerimaan kemandirian bangsa. Artinya tidak bergantung kepada hutang. Kan seperti itu. Yang kedua, rapuhnya sistem pajak itu disebabkan oleh terabaikannya prinsip self assessment. Nah, karena tidak ada acuan, pajak ini tidak punya yang namanya semacam standar acuan atau ukuran. Dan inilah yang menjadikan pajak itu menggiring pada sebuah posisi hanya pajak diartikan pada target. Itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi kita terjebak oleh sebuah pemahaman. Padahal ada fondasi bagaimana mengkolek pajak itu menjadi satu yang perlu saat ini sebenarnya. Benar. Yang menjadi fondasi pertama, arah dari pajak ini harus semakin menguatkan. Yang kedua adalah kesadaran pajak masyarakat. Nah, karena pajak ini akhirnya berkembang menjadi sebuah pemahaman bahwa pajak ini hanya diartikan target, menjadikan pajak kita itu tidak punya arah yang jelas dan menjadi sporadis. Ini yang terjadi. Mengejar atau mengarah ke kelas menengah itu menjadi efek daripada kebijakan. Karena hanya berpatokan pada parameter target tadi, pencapaian target. Akhirnya apa? Kita terjebak kepada situasi di mana kita menjadi pajak itu menjadi beban daripada APBN, bahkan utang negara. Bisa dikatakan 40 tahun dari 83 reformasi pajak sampai saat ini kita seperti berjalan di tempat. Belum terlihat reformasinya Pak ya sebenarnya? Kita tidak merasakan pajak ini. Rakyat sudah berjuang habis-habisan, tapi pajak ini tidak berdampak. Bahkan subsidi ini semakin memberatkan. Jadi apa Berarti dengan kondisi tersebut makanya pemerintah sekarang terkesan lebih mengarah ke wajib pajak dari kelas menengah untuk bisa dikejar untuk menambah fiskal kita gitu. Betul. Itu yang menjadikan, kalau menurut saya ada kesalahan dalam membangun sistem pajak. Target. Jadi pajak
jangan diterjemahkan hanya target. Karena prinsip self assessment ini harus membangun kesadaran. Sekarang ini masyarakat sedang ketakutan dan pajak hadir menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Bagaimana perusahaan-perusahaan UKM baru muncul, itu sudah banyak yang gulung tikar, mereka susah payah. Ini yang salah kalau menurut saya. Ini menarik. Ini menarik Pak Basuki. Saya langsung ke Pak Sidi. Dari Apindo, dari sisi pengusaha dan industri, Pak Sidi, mungkin di awalnya saya menanyakan juga hal yang sama gitu terkait dengan Pak Purbaya, katanya tidak akan mengeker konglomerat untuk dijadikan bangkrut, tapi akan lebih mencari wajib pajak yang lain gitu untuk dilihat ke sana. Apakah Anda juga melihat bahwa di level industri dan juga pengusaha bahwa tidak terlalu terasa bagaimana mana petugas-petugas pajak itu mencoba untuk menarik pajak dari pelaku usaha besar ini gitu? Ya. Terima kasih Mas Ruli. Jadi memang kalau saat ini dunia usaha ini dihadapkan kepada dua tekanan ya. Tekanan pertama adalah tekanan eksternal dan kedua adalah tekanan internal. Ya, saat ini memang kita sedang mengalami situasi di ketidakpastian. Ya, bahwa ada terjadi krisis konflik berdampak kepada harga energi dan sebagainya, sehingga biaya logistik, biaya energi itu meningkat. Itu suatu tantangan yang tidak mudah untuk pengusaha. Di sisi lain juga dari sisi internal kita mengetahui bahwa sekarang memang terdapat pengetatan dari kebijakan pajak. Dalam arti misalnya adanya yang berkembang di masyarakat mengenai restitusi perpajakan. Ya, restitusi adalah hak wajib pajak. Yang mana bahwa kami juga mendengar ada beberapa wajib pajak yang sudah memperoleh ketetapan yang sah, tapi pengembalian pajaknya belum dapat diproses. Ya, di sisi lain juga selain itu saat ini memang seperti diketahui masyarakat bahwa pemeriksaan dan juga prosedur SP2DK itu cukup masif dan bisa terjadi beruntun bersamaan kepada wajib pajak di waktu periode untuk beberapa periode pada saat yang bersamaan. Nah, inilah yang dialami dunia usaha pengusaha saat ini. Dari mana-mana dia jadinya gitu kan. Tapi kalau Pak Sidi melihat bahwa memang tekanan dan perlambatan ekonomi itu benar-benar terasa di dunia industri, dan ketika pemerintah juga berusaha untuk mengejar misalnya pendapatan negara, fiskal, ruang fiskal, pengusaha menjadi salah satu mungkin target juga untuk mengejar itu menjadi lebih itu adalah target, misalnya gitu. Itu adalah suatu kenyataan ya. Itu kenyataan di lapangan bahwa memang kalau dikatakan ekonomi tumbuh di kuartal pertama itu kita mengetahui, tapi tumbuhnya itu tidak merata. Jadi secara average itu ada industri-industri yang memang mengalami bahkan kontraksi minus. Nah, tentu kan kita harus melihat ini sebagai satu keseluruhan ya. Baik, menarik. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang benar fiskal kita tertekan gitu, dan akhirnya untuk mengejar target yang belum tercapai, akhirnya kita coba kejar kelas menengah aja deh yang lebih gampang. Misalnya gitu. Ya. Fiskal memang sedang dalam tekanan gitu. Banyak faktornya. Tadi seperti yang pasti disampaikan ada eksternal dan internal. Dari eksternal kita tahu faktornya ini adalah geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga energi semakin mahal, lalu kemudian juga pemerintah itu perlu membayar subsidi dan kompensasi. Bahkan kemarin tekanan fiskalnya sangat besar, yang dari pemerintah awalnya menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM, akhirnya kemudian menaikkan harga BBM. Dari sisi internal pun juga banyak kondisi-kondisi yang membuat nilai tukar rupiah kita terdepresiasi. Ini pun juga memberi tekanan fiskal. Sehingga memang fiskal kita ini sedang dalam tekanan yang cukup masif. Dan pemerintah sedang dalam tekanan untuk mengkolek revenue lebih banyak. Nah, ini mungkin salah satu cara yang pemerintah sedang lakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal kita saat ini. Berarti secara ekonominya cukup realistiskah pemerintah untuk mengeker kelas menengah untuk lebih cepat misalnya gitu untuk menarik pendapatan negara? Realistis mungkin begini, realistis dalam konteks apakah itu hal yang pemerintah bisa lakukan, nampaknya iya. Karena kalau mengejar sektor informal yang selama ini juga kita masih belum terlalu successful dalam melakukan, itu mungkin sulit. Jadi mungkin quick win-nya adalah mengejar kelas menengah. Kalau realistis. Apakah ini kebijakan atau langkah yang tepat atau wise? Rasanya tidak gitu, karena kelas menengah ini sedang dalam tekanan yang sangat besar.
kelompok miskin dan rentan mereka masih menikmati subsidi dari pemerintah. Kelas menengah adalah kelompok yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini mungkin secara simpelnya kelompok yang membeli Pertamax. Sedangkan harga Pertamax naik gitu. Jadi ini memang kelompok yang sedang sangat tertekan, apalagi kalau dikejar dengan ekstra pajak, ini tentu tekanannya akan semakin besar. Dan juga beberapa tahun belakangan banyak kelas menengah yang sebetulnya turun kelas. Jadi kelompok rentan dan kelompok miskin. Baik, tapi kalau ngomongin masalah kelas menengah Pertamax gitu ya, kita kan juga tahu bahwa ada pajak atau teks ini yang kasat mata gitu, tidak bisa sebagai kelas menengah. Kita tidak sadar bahwa ternyata kita dalam kehidupan sehari itu sudah kena potong pajak. Misalnya Pertamax ternyata juga ada pajak BBM. Kalau Pak Sidi melihatnya tekanan untuk kelas menengah itu seberapa besar sih terhadap pajak ini hingga akhirnya menimbulkan ketakutan tadi disampaikan tadi itu, Pak? Iya, jadi gini, kebetulan lembaga Intak ini punya sebuah kegiatan program kerja pendampingan pajak. Jadi kita sangat paham sekali bagaimana kondisi lapangan. Jadi di lapangan ini banyak pengusaha yang ketakutan dengan pajak. Jadi mereka mengeluhkan, bahkan baru sedikit omset naik itu sudah datangin SP2DK, datangin orang pajak. Dan sangat Pasti udah senyum-senyum aja tuh. Ya, di lapangan seperti itu ya, Pak? Ya, saya bisa ngomong seperti ini karena saya hadapi hampir 100% ketakutan masyarakat. Dan mereka itu selalu apa? Kita ini untung sedikit, pajak sudah datang. Bahkan kita ada seminar, diskusi dengan asosiasi perumahan, semua mengeluhkan. Pajak ini mengambil porsi sangat-sangat merepotkan. Iya, dan saat kita menemukan banyak kasus, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena tekanan pajak atau disandera. Disandera apa? Faktur pajaknya, disandera rekening banknya, segala macam. Bahkan kita menemukan banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami serangan stroke. Bahkan beberapa kasus sampai meninggal. Saya harus sampaikan, ini saya bukan cerita yang bohong, tapi pajak ini tersembunyi kan. Jadi pemerintah ini punya... Itu untuk pengusaha, Pak. Tapi kalau untuk kelas menengah, pajak yang tidak kasat mata, yang tersembunyi ternyata itu juga menjadi hal yang lumrah kita keluarkan tanpa ada visa stroke misalnya gitu, kelihatan berapa jumlah nominalnya. Itu juga banyak untuk yang dilakukan oleh kelas menengah, terutama kayak bisa tadi kan pajak Pertamax, BBM, pajak dari listrik juga. Gitu. Secara tidak langsung kita membayar itu semua. Betul, kan? Hampir semua kita dikenakan pajak. Semua aktivitas kita kena pajak. Setiap gerak langkah kita itu pajak, dari pagi sampai malam sampai tidur akhir hayat kita kena pajak. Kira-kira apa saja, Pak, kalau dari Intak sendiri untuk memudahkan mungkin pada penonton gitu dari kelas menengah terutama, apa saja sih yang mereka tidak sadar sebenarnya apa yang mereka lakukan, mereka beli, mereka misalnya kayak mungkin ACC akun yang mereka pakai gitu, itu menjadi bagian dari dunia perpajakan. Kira-kira apa saja yang menurut Pak? Ya, apa? Coba bangun pagi, kita ngopi, sudah ada pajaknya di situ. Yang saset-saset itu kita belanja di supermarket, kita udah kena pajak. Nonton, kita aktivitas, nginep di hotel, itu pajak semua kan. Kita malah jadi bingung, mana yang nggak kena pajak? Ya mungkin kita transaksi-transaksi yang sifatnya di kampung, atau transaksi-transaksi tradisional, beli sayuran, mungkin yang nggak kena pajak kan gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa hidup seperti itu. Kita karena dikuasai oleh sistem kan. Nah, makanya kalau menurut saya ada yang salah di mana? Pemahaman pajak yang hanya diartikan target ini menjebak kita semua sekarang. Saya katakan, Intak melakukan kajian-kajian. Sekarang ini saya melihat bahwa Indonesia ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya. Bank Dunia tadi Mas Ruli katakan mengatakan tata kelola pajak kita terburuk. Saya katakan memang di lapangan saya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dari petugas-petugas pajak. Petugas pajak mengatakan bahwa kami harus mencapai target, Pak. Di balik target itu, Mas Ruli. Memperbaiki peringkat kita di tax ratio global kan. Iya, tapi satu hal itu mengancam daripada potensi kepatuhan masyarakat. Masyarakat semua menjadi ketakutan dan mereka tidak percaya lagi kepada pajak. Ini yang terjadi, ini yang menjadi sebuah bom waktu yang sangat mengkhawatirkan. Dan sistem kita dengan pajak diartikan target menjadikan masyarakat itu menjadi berpikiran jahat. Untuk apa? Saya tidak mau bayar pajak, saya harus menyembunyikan. Sekarang yang diandalkan pemerintah adalah tax ratio cortex, sistem cortex. Sistem cortex ini yang ada bahwa
nanti kalau data ini dikumpulkan, maka akan menaikkan tax ratio. Itu memang logika. Tapi sebenarnya yang menjadi potensi adalah kesadaran dari masyarakat itu terhadap pajak. Jangan sampai ini menjadi bumerang. Masyarakat akan melawan nantinya. Di kantor pajak hanya ada 50.000 petugas pajak. Mau seberapa dia untuk mengawasi masyarakat? Nah, sekarang ada pajak baru lagi ditambahkan, ada JHT, UMKM yang sekarang memang sedang banyak dibahas gitu kan terkait dengan. Anda melihatnya? Sebenarnya itu dari dulu ada, JHT, pesangon itu semua ada, sudah. Cuman kan sosialisasi pemerintah di sini kurang masif, sehingga masyarakat ini menjadi apa ya? Kok dikenain lagi. Problem pajak tidak sesederhana itu. Di lapangan itu, misalkan seperti pesangon atau JHT, saat dibayarkan itu seringkali kok saya dipotongnya berlebih. Ternyata bukan aturannya, tapi yang memotong dari perusahaan itu ternyata tidak tahu. Dipotongnya kebesaran gitu loh. Mereka karena tidak mendapatkan sosialisasi cara menghitung pajak gitu loh. Baik, ini menarik. Kita sosialisasi juga kita masih kurang. Tadi tax ratio juga kita bahas di sana. Tapi kita coba langsung ke sisi pengusaha. Tadi karena Pak Basuki sempat ngomongin masalah pengusaha di UMKM, dan saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya seperti apa Pak dengan adanya marketplace sekarang dikenakan pajak seperti itu? Apakah ini menjadi level playing field gitu ya kalau kita katakan seperti itu? Apakah Anda sepakat dengan hal tersebut? Ya, kalau mengenai pemungutan pajak PPH marketplace ini sebetulnya kami sependapat dalam arti seperti ini. Ini bukanlah suatu pajak baru ya. Ini adalah pemungutannya yang berbeda yang tadinya dilakukan supaya sekarang lebih terstruktur. Ya. Tapi yang kenapa kami sependapat karena ini terciptanya level of playing field. Tadinya ada usahawan yang usahanya sifatnya offline. Offline ini mudah terdeteksi, offline ini mudah diawasi. Sementara ada usaha-usaha yang online. Online ini tentu ya tidak kasat mata, tentu pengawasannya menjadi lebih kompleks. Nah, dengan adanya ini akan tercipta level of playing field. Jadi kalau untuk pajak UMKM marketplace ini memang bukanlah pajak baru, tapi bagaimana sudah mekanismenya. Tapi ada satu hal yang mungkin pemerintah perlu intensifkan sosialisasinya. Balik lagi sosialisasi Pak Basuki gitu. Balik lagi ke sana. Itu memang sedang dilakukan. Memang ada mekanisme surat pernyataan. Nah di situ untuk UMKM yang memang omsetnya misalnya tidak melebihi 500 juta itu pemerintah sudah pikirkan. Jadi kalau terkait ini kami tidak memandangnya sesuatu yang memberatkan, tapi untuk lebih menjaga ekosistem dunia usaha level of playing field. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, kalau Anda melihat gitu ya, tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Basuki bahwa tax ratio Indonesia tuh cukup rendah gitu kan. Apakah Anda melihat dengan tax ratio kita rendah gitu ya, bahkan kita di bawah Kamboja yang dulu tuh kita jauh tertinggal dibandingkan Indonesia gitu ya, dengan kondisi saat ini kita masuk dalam yang terendah, tax ratio kita, penerimaan pajak kita gitu, apakah dengan upaya pemerintah untuk mengejar tax ratio kita membaik secara global atau mungkin di Asia Pasifik terlebih dahulu, pemerintah kadang mengenjot pajak yang gampang terkait dengan ada UMKM, ada JHT yang bisa dikatakan memang nominalnya jelas, potongan juga jelas itu. Dan itu seperti apa? Begini, pajak itu harusnya ada dua prinsip yang ingin saya bahas di sini. Satu itu pajak secara ideal harusnya terasa fair. Dalam arti begini, kalau orang membayar pajak, harusnya dia merasakan benefit dari membayar pajak. Kita lihat misalnya di banyak negara maju, orang itu nggak keberatan bayar pajak misalnya 30%, 40%, karena mereka merasakan benefitnya. Public transport, education, health service, segala macam gitu. Jadi fair gitu, pajak yang tinggi kita merasakan benefitnya. Nampaknya di Indonesia belum terjadi seperti itu. Yang baru dirasakan adalah pajak ini memberatkan. Kedua, prinsip fiskal itu harusnya counter cyclical. Dalam arti kalau ekonomi sedang tertekan, harusnya fiskal itu ekspansif, memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial. Lalu kemudian kalau ekonominya sudah membaik, baru dia sifatnya kontraktif, artinya dia baru memungut pajak gitu saat ekonomi sedang tumbuh. Nah ini timingnya nampaknya nggak sinkron gitu. Kondisi ekonomi sekarang sedang melemah,
harusnya fiskal atau APBN itu justru ekspansif, menambah bantuan sosial, memberikan keringanan perpajakan, bukan menambah beban perpajakan gitu. Karena secara konseptual harusnya ini nanti akan menekan ekonomi jadi melemah lebih jauh gitu. Kalau kondisi pelemahan ini didorong dengan porsi perpajakan yang semakin agresif. Jadi secara general iya, kita punya isu tax ratio yang rendah, tapi timing dari kebijakan untuk mendorong pengetatan pajak ini bukan timing yang tepat sebetulnya saat ekonomi sedang mengalami pelemahan saat ini. Baik, Pak Basuki, apakah dengan sampaikan oleh Bang Rizky tadi bahwa dengan adanya timing yang kurang tepat di mana akan ada pajak untuk marketplace meskipun dibilang itu sebenarnya sudah ada gitu ya, ini menciptakan level psikologis bahwa pelaku UMKM itu akan merasa modal saya akan gimana, bagaimana nanti dengan pembeli saya nanti ke depannya gitu. Apakah itu akan membuat malah perekonomian kita malah semakin terguncang? Pak, tapi jangan jawab dulu Pak, kita akan usaha saat lagi lebih detail lagi, tetap di Ekonomek, jangan kemana-mana. Masyarakat juga memiliki pandangan yang juga cukup kritis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak UMKM dan ada JHT nanti di depannya. Mungkin kita masih ngomong terkait dengan pengusaha UMKM, marketplace. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, ada kekhawatiran nggak sih dari sisi pengusaha mikro kecil gitu ya terkait dengan pajak ini malah akan mematikan semangat mereka untuk berjualan gitu karena dikit-dikit pajak, ada psikologis yang kena di sana nggak sih kira-kira? Oke. Kalau kami melihatnya dari dunia usaha kan tadi kita melihat berimbang. Jadi ada yang usahanya sudah offline, ada usaha yang online gitu ya. Sekali lagi ini kan bukan jenis pajak baru terkait ini. Sehingga bagaimana level of playing field. Sehingga ini nanti akan ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Bagaimana pasar itu berkompetisi secara sehat. Sehingga ya memang bahwa kewajiban membayar pajak ini pada akhirnya seluruh pelaku usaha memang harus membayar pajak, itu kan sebagai suatu kewajiban. Baik. Saya ke Pak Basuki. Pak Basuki, ini kan tadi juga masyarakat ataupun juga warga mengatakan bahwa ya jangan dululah dengan kondisi saat ini gitu untuk ke UMKM terutama gitu kan masih banyak sebenarnya sumber-sumber pendapatan negara dari pajak lain, misalnya tambang, tadi juga disampaikan oleh masyarakat juga tadi gitu. Apakah Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Bahwa jangan menyasar dulu ke wong cilik, kelas menengah, tapi kakap dulu dong coba dikejar gitu. Jadi pajak begini, kalau pajak diartikan target, maka nanti menyasar kepada orang kecil. Karena memang orang kecil ini tidak mampu untuk melawan. Mereka awam sekali dengan pajak. Bayar konsultan pun tidak mampu. Advokat pajak juga tidak mampu. Nah, mereka hanya cukup untuk makan. Jadi harus dipahami, Mas Ruli, pajak itu adalah dikenakan atas selisih lebih. Termasuk jaminan hari tua, THT, itu hanya cukup untuk konsumsi, untuk hidup sehari-hari. Itu dibebaskan saja. Biar ekonomi tumbuh, biar rakyat ini bisa bersaing, bisa berkompetisi. Kita ini kalah produk-produk kita. Kita hanya menjadi objek pasar bebas dari negara-negara lain. Kita tidak mampu berkompetisi. Jadi jangan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menyasar kepada orang yang tidak mampu. Karena pajak itu tidak dikenakan kepada orang yang lemah, yang tidak mampu. Tapi harus dikenakan kepada yang mampu. Kemudian pajak itu harus diartikan bukan maksimum budget. Untuk menutup semaksimal mungkin terhadap anggaran negara. Itu salah. Pajak, apalagi dengan sistem self-assessment, itu pajak itu harus menganut prinsip optimum budget. Berapa sih optimum yang bisa ditarik oleh masyarakat? Yang maksimum itu adalah kepada orang-orang yang super kaya. Itu harus diambil uangnya untuk didistribusikan kepada orang kecil. Nah, kemudian kalau optimum budget itu kemudian dari mana untuk menutup APBN kita? Itu dari sumber-sumber alam. Kita negara yang sangat-sangat kaya. Mulai kita ini kan, saya berkali-kali katakan, kita ini dikelilingi makanan. Laut ini kan makanan semua. Belum lagi tambangnya, sampai nikel, tembaga kita nomor 1 dan lain sebagainya. Tidaklah susah sebenarnya. Tapi jangan sampai. Pak Basuki melihat bahwa pemerintah dalam mengejar dari sisi industri sumber daya alam, tambang tersebut masih belum maksimal, belum optimum? Oh jelas, belum optimum. Bahkan
pajak ini menjadi apa? Beban semuanya, termasuk utang-utang kita. Sekarang yang jadi masalah, rakyat ini salah apa? Di balik tekanan pajak ini, kita harus menanggung APBN, rakyat harus menanggung utang-utang ini. Siapa yang menciptakan ribuan triliun dari utang negara? Dan ini semua dibebankan kepada rakyat. Siapa yang bertanggung jawab ini? Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa, Bang Rifki? Apakah memang pemerintah tidak memiliki nilai optimum budget gitu terkait dengan apa namanya pajak ini gitu ya, lebih ke maksimum budget saja atau seperti apa? Lagi-lagi ini kan kalau kita bicara state atau negara atau pemerintah dalam melakukan tax collection. Artinya itu kan adalah budget yang pemerintah kumpulkan untuk bagaimana satu, pemerintah mendistribusikan lalu membelanjakan hal ini gitu. Nah, tentu muncul rasa unfairness di masyarakat saat kemudian belanja pemerintah ini tidak diarahkan atau tidak tertranslate menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kemudian belanja pemerintah, program pemerintah itu tidak menciptakan lapangan kerja, sedangkan di satu sisi pemerintah terus mengkolek pajak, ini kan muncul rasa unfairness tadi. Gitu. Harusnya dari sisi pemerintah ini kalau dia mampu atau mempush untuk mendorong penarikan pajak, harusnya pemerintah juga bisa komit dalam menciptakan lapangan kerja gitu, atau meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk kemudian bisa membayar pajak. Sekarang kan lapangan kerja juga sangat stagnan gitu, tapi kemudian pajaknya terus dikejar. Ini yang kemudian menjadi tekanan di masyarakat. Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya apakah dunia usaha siap membayar lebih apabila memang diminta oleh pemerintah gitu untuk lebih sekatakan mungkin optimum budget yang disampaikan oleh Pak Basuki tersebut gitu? Apakah Anda melihat bahwa memang kita kurang tata kelola sebenarnya? Oke, jadi kalau pada dasarnya dunia usaha itu tidak menolak kewajiban membayar pajak. Tapi saya ingin memberikan analogi seperti ini ya. Ibaratnya kita dalam suatu kelas atau universitas, satu angkatan itu mau nilai tertinggi, ya. IPK paling tinggi misalnya 4,0. Nah, untuk meningkatkan rata-rata kelas ini, apakah yang nilainya sudah 3,5 ke atas ini yang terus dibebani untuk meningkatkan target? Ataukah apakah yang belum pernah masuk sekolah atau tidak ikut kelas, tidak ikut ujian ini, inilah yang sebetulnya kelompok yang memang harus dikelola gitu ya. Sehingga prosesnya itu tidak berbasis melulu kepada intensifikasi, tapi juga melalui ekstensifikasi. Oke, baik. Pak Basuki, Pak Sidi mengatakan bahwa ekstensifikasi juga penting sebenarnya. Gitu. Apakah Anda melihat bahwa memang kita masih banyak loophole ekstensifikasi dalam hal pajak ini? Ya, ada istilah sangat populer berburu di kebun binatang. Itu kita kan, baru dengar. Gimana Pak? Ini sangat populer sejak berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi yang terjadi, ini saya katakan petugas-petugas pajak itu lebih banyak menyasar kepada pelaku-pelaku usaha atau masyarakat yang lemah. Mereka tidak peduli kepada yang namanya nanti perusahaan itu bangkrut, nanti perusahaan itu kolaps, nggak peduli. Karena target. Ini kan sesuatu yang tidak sehat kalau menurut saya. Negara harus melindungi rakyatnya, tapi negara melakukan sebuah pembiaran terhadap kalau saya katakan ini sebuah kejahatan gitu loh. Jadi pajak ini harus hadir dengan nyaman, harus bisa mendukung dunia usaha, harus membawa keadilan. Seperti tadi Pak Rifki katakan, harus bisa memberikan sebuah kesejahteraan, pemerataan. Bagaimana kalau pajak ini dikenakan kepada orang kecil? Ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau menurut saya. Harus dibalik. Orang-orang yang punya kekayaan harus diberikan kepada negara untuk didistribusikan ke dalam bentuk kesejahteraan. Dan ini akan meningkatkan sebuah kemampuan dari masyarakat kecil untuk nanti naik kelas. Dari Intak sendiri melakukan penelitian, UKM ini tidak ada yang mau dari penelitian kami ya, tidak ada yang mau naik kelas. Padahal pemerintah bilang UKM harus naik kelas, menjadi pengusaha. Kekhawatiran mereka apa berdasarkan dari Intak? Satu cuma pajak ketakutan. Karena kalau mereka naik menjadi perusahaan, menjadi omsetnya besar, pajak datang. Dan mereka nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau mereka pengen mengembangkan, ya besarkan aja. Buat toko-toko, banyakin tokonya. Bukan membesarkan, bukan. Ini kan kurang sehat.
Nah, seperti ini harus harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau cuma neken ke rakyat itu mudah kok. Tapi jangan sampai kita membuat kesalahan. Dari 83 sampai sekarang 40 tahun kita membangun pajak. Kalau menurut saya ada yang salah atas sistem pajak yang dibangun ini. Baik. Dan ini yang harus dievaluasi. Mau kemana kita membawa arah dari pemungutan pajak ini? Sekarang ini kan kita semua saling melempar atas masalah APBN. Tapi kan sebenarnya ini sudah saya prediksi dari 2010. Pajak itu bukan target. Ini akan menjadi sebuah masalah ke depan. Tapi kalau pajak menjadi sebuah masalah, kita dengar beberapa waktu lalu di mana ada gerakan untuk tidak bayar pajak itu melihat dari kondisi korupsi, lain hal semacamnya gitu. Apakah Anda juga menilai itu hal yang wajar disuarakan oleh masyarakat terkait dengan hal tersebut? Saya tidak setuju. Karena apa? Karena ada beberapa tokoh masyarakat ya dari organisasi keagamaan juga menyatakan untuk membuat fatwa menolak bayar pajak. Saya juga tidak setuju. Kenapa? Janganlah kita membuat apalagi sampai anarkis, demo segala macam, karena akan menimbulkan masalah baru. Karena apa? Pajak ini menutup 80% dari APBN. Kalau kita melakukan demo segala macam, apalagi itu akan berpengaruh pada ekonomi, pada APBN kita, dan itu akan menimbulkan masalah baru, krisis, yang kena dampak rakyat kecil lagi. Baik. Iya, jadi harus apa? Ya kita sama-sama duduk. Saya mengusulkan pemerintah untuk merancang sebuah grand design pajak, sebuah arah yang jelas dari sistem pajak kita. Kita tidak bisa membangun pajak hanya memungut, tahun depan kita targetkan lagi, pungut lagi, targetkan lagi, nggak bisa. Pajak itu seperti pohon yang harus dirawat, diberikan pupuk supaya besar. Dari besar itu menimbulkan potensi-potensi pajak yang akan memberikan penguatan kepada bangsa ini. Tanpa rasa terpaksa. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, menurut Anda strategi paling efektif dalam menggenjot penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kelas menengah ataupun wong cilik, seperti apa kira-kira? Sebetulnya cara paling efektif untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam segala kondisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi kalau ekonominya tumbuh, income masyarakat meningkat, secara otomatis penerimaan perpajakan juga meningkat. Gitu. Ini terlepas dari berbagai permasalahan perpajakan ya, misalnya informal sektor yang tinggi, tax ratio yang rendah segala macam. Kalau ekonominya tumbuh secara sehat, pasti penerimaan perpajakan itu meningkat. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Apakah lapangan kerja tercipta atau enggak? Investasi masuk atau enggak? Gitu. Bisnis ekspansi atau enggak? Gitu. Nah, ini yang di Indonesia menjadi isu. Sekarang ekonomi ini tumbuhnya enggak berkualitas, tumbuhnya enggak produktif. Makin banyak orang masuk sektor informal. Nah, ini yang menyebabkan kemudian daya bayar masyarakat untuk penerimaan perpajakan juga semakin rendah. Kita dari dulu selalu punya rencana atau planning untuk belanja negara seperti apa. Ada program A, program B, program C. Tapi apakah pernah dikaji seberapa produktif belanja ini untuk mengenerate penerimaan perpajakan? Seberapa produktif belanja-belanja ini kemudian meningkatkan income masyarakat untuk bisa membayar pajak. Nah, itu yang saya rasa masih missing. Nah, itu yang ideal. Tentu itu bukan hal mudah, tapi itu cara yang paling pasti untuk meningkatkan perpajakan. Baik, tadi sempat dengar terkait dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, menurut pandangan Anda, bagaimana sebenarnya kita untuk menjaga penerimaan negara tanpa harus mengorbankan iklim investasi dan juga penciptaan lapangan kerja? Oke, sebetulnya yang kami cari, dunia usaha cari adalah keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi. Ya, sehingga dalam arti apa pajak yang sudah dibayarkan dan apa pajak itu ada hak dan ada kewajibannya. Ya. Dunia usaha itu sangat spesifik sekali, sangat sensitif sekali dengan yang namanya kepastian. Ya, kepastian aturan, kepastian waktu, kepastian penerapan, dan kebijakan yang tentu berimbang. Ya, jadi antara intensifikasi, ekstensifikasi harus berjalan seimbang. Sehingga dengan demikian itu, dengan adanya kepastian itu, tentu akan timbul keleluasaan atau kelegaan compliance yang lebih tinggi.
Tanpa adanya kepastian aturan, kepastian waktu, kepastian penerapan yang bisa berbeda-beda, seperti tadi yang saya sebutkan di awal mengenai restitusi, yaitu yang merupakan hak wajib pajak, itu akan menimbulkan suatu tantangan tersendiri. Kelegowoan, keikhlasan membayar pajak itu menjadi satu yang itu satu prinsip self-assessment dari kekuatan pajak kita. Iya, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Itu yang harus diperkuat. Tapi kalau dia melihat kacamata sekarang sebenarnya Pak Basuki gitu, tadi Pak Basuki mengatakan ada fear, ada ketakutan gitu untuk masyarakat, untuk membayar pajak, untuk bisa dikatakan level up their business gitu ya, karena balik lagi takut dikenakan pajak yang lebih besar lagi gitu. Dan tapi kan bagaimanapun perekonomian harus berjalan gitu kan, negara juga harus berjalan dengan dengan pemasukan, terutama dari perpajakan gitu. Iya, ini yang saya katakan. Sekarang ini kita terjebak oleh situasi. Tidak ada pilihan lain, harus nekan kepada rakyat. Itu yang jadi masalah. Sekarang makanya saya katakan, ini harus dievaluasi kebijakan ini. Kita masih ada waktu, asal kita benar serius. Kemudian, tadi Pak Rifki katakan bahwa pajak ini harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan-penguatan ekonomi. Itu akan menumbuhkan potensi pajak. Jangan sekarang rakyat kondisi sulit, lapangan kerja sulit, terus ditekan. Ini satu yang salah. Sekarang coba dikalkulasi. Berapa pajak yang didapat oleh pemerintah, terus berapa kerugian dari menurunnya ekonomi rakyat atau daya beli masyarakat di situ. Itu kan harus dihitung itu. Belum lagi yang paling mengerikan adalah rasa takut masyarakat terhadap pajak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya lihat, seharusnya sangat mudah untuk membuat kebijakan pajak ini, di mana pemerintah harus melihat pajak itu bukan segala-galanya untuk menyelesaikan problem negara ini, termasuk menutup APBN. Pajak harus menumbuhkan rasa memiliki dari rakyat. Itu yang harus ditumbuhkan, bukan ditekan terus. Banyak masyarakat yang mengatakan kepada saya mau bayar pajak kok. Tapi tolong jelas gitu. Jangan, karena apa? Korupsi pajak ini juga luar biasa. Dan mereka itu berboncengan atau mendompleng dari kepentingan pajak itu. Dan undang-undang dijadikan alat untuk menekan masyarakat loh. Rasa takut, rasa apa. Tapi di sisi lain nanti itu ada yang namanya tanda kutip negosiasi. Jadi negosiasi ini menjadi sebuah peluang petugas-petugas pajak untuk melakukan tekanan kepada masyarakat, dan rakyat itu ketakutan karena rakyat ini berhadapan dengan negara. Iya, nah inilah yang menjadikan korupsi pajak ini sulit untuk diberantas. Saya ke Pak Sidi. Pak Sidi, apakah juga dunia usaha merasakan ada tekanan-tekanan seperti itu Pak disampaikan oleh Pak Basuki gitu, bahwa itu menyebabkan akhirnya fear juga dari sisi dunia usaha? Ya itulah tadi yang saya sampaikan, perlunya keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi. Sehingga kalau adanya keseimbangan ini karena akan menciptakan juga kepastian. Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian. Dengan kepastian akan juga timbul kepercayaan antara otoritas dan juga wajib pajak. Menarik sekali. Saya langsung Mbak Rifki, tax ratio kita rendah. Apakah memang karena memang tidak kuat untuk mengkolek pajak, ataukah memang kita dinilai buruk dalam tata kelola korupsi di dunia perpajakan? Apa mendasari kita itu? Kombinasi dari semuanya gitu, bahwa kita ada isu dari informal sektor kita yang sangat besar sehingga tax ratio kita itu jadi rendah, itu iya ada. Tadi problem dari pasti di ekstensifikasi itu sendiri juga ada. Tapi terkait isu compliance pun juga ada gitu. Kita sebetulnya dalam banyak diskusi di luar perpajakan, banyak protes dari masyarakat itu bagaimana pemerintah mengelola uang negara gitu. Ini kan sebetulnya compliance bayar pajak dalam kondisi ekonomi yang sehat, itu masyarakat melihatnya bukan sebagai cost, bukan sebagai beban, tapi as investment. Saya membayar untuk mendapatkan infrastruktur yang bagus. Saya membayar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima gitu. Sekarang kemudian kita membayar pajak, tapi masyarakat selalu banyak mengeluh. Pemerintah melakukan kebijakan ini, belum kalau kita bicara terkait adanya korupsi misalnya. Nah itu yang membuat ketidakpuasan masyarakat sehingga compliance-nya pun juga semakin rendah gitu. Jadi memang banyak faktor ini kemudian
secara kombinasi menimbulkan kondisi perpajakan yang terjadi di hari ini. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin kita coba beranggapan bahwa kita didengarkan pemerintah dan itu bisa jadi masukan buat pemerintah gitu saat ini, bahwa apa yang dilakukan pemerintah supaya pajak ini tidak memberikan fear kepada masyarakat kelas menengah terutama, dan tidak kesannya adalah menyasar kelas menengah gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Pertama, mungkin kita bisa lihat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Tax ratio kita ini sudah berdekade cukup rendah. Tapi kita harusnya mengembalikan fungsi fiskal itu sebagai counter cyclical. Artinya apa? Contoh misalnya saat pandemi COVID, pemerintah bukan menaikkan pajak, tapi memberikan insentif perpajakan, memberikan subsidi. Jadi saat tertekan, justru APBN ini justru mengakomodir daya beli masyarakat. Saat ekonomi pulih, baru pajak dikembalikan seperti semula. Nah sekarang saatnya ini masyarakat, kondisi ekonomi sedang tertekan. Bukan waktu yang tepat untuk kemudian menekan perpajakan. Justru ini adalah kondisi untuk memberikan insentif, stimulus agar dunia usaha, rumah tangga ini bisa kembali ke daya beli yang normal, baru kemudian pajaknya dikolek kembali. Nah itu saya rasa paling tidak quick win yang harus dilakukan untuk kemudian bisa merestore paling tidak agar masyarakat tidak takut membayar pajak, karena dia tahu dia akan terlindungi saat dia dalam kondisi sedang tertekan. Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, gimana Pak supaya pemerintah itu mungkin tidak hanya menyasar dunia usaha yang sekarang sudah tertekan dengan kurs rupiah yang semakin tinggi, semakin melemah, kemudian juga ada desain global. Apa sebenarnya? Ya, jadi kan pepatah bilang banyak jalan menuju Roma ya. Jadi saat ini memang yang penting adalah kalau buat dunia usaha kepastian tadi. Selain itu effort harus lebih banyak kepada ekstensifikasi. Jadi kita mengenal di dunia ini ada yang namanya shadow economy. Nah, shadow economy ini memiliki peranan cukup besar terhadap PDB, yang mana penerimaan perpajakan dari shadow economy ini belum terlalu maksimal. Sehingga saya rasa ini bisa menjadi suatu celah, suatu sumber baru, sehingga pajak itu tidak menyasar yang itu-itu saja. Pak Basuki, terakhir sekaligus menutup program kita pada malam hari ini, bagaimana agar pajak itu tidak itu-itu aja gitu yang disampaikan oleh Pak Sidi. Apa seharusnya yang dilakukan supaya nggak kelas menengah lagi yang ditekan, dunia usaha lagi yang juga semakin terhimpit dengan kondisi saat ini. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan baru nih, tidak mengandalkan itu? Jadi saya cerita tentang sejarah kenapa pemerintah beralih ke pajak. Dari tahun 80-an ke bawah kita booming minyak. Waktu itu kita luar biasa, bahkan kita menjadi anggota OPEC ya. Kita menghasilkan minyak yang luar biasa. Tapi minyak itu kita tidak perlu pajak waktu itu. Pajak tidak sesukses sekarang ya, dalam arti tanda kutip semua dipajakin gitu. Tapi bertumbuh kepada minyak. Tapi minyak waktu itu dikorupsi luar biasa di Pertamina. Akhirnya apa? Saat kita sudah tidak punya minyak lagi, kita dikeluarkan dari OPEC, pemerintah mulai merancang sebuah reformasi pajak tahun 83. Tapi pemahaman pajak di sini masih diartikan target. Jadi pajak ini belum ditangani secara mendasarkan pada ilmu, kaidah dari pajak itu sendiri gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini terulang lagi. Waktu dulu minyak, sekarang pajak. Harusnya waktu kita booming minyak itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan sumber daya manusia untuk kita bisa bersaing dengan mengelola sumber-sumber alam kita. Nah, pajak pun sekarang begitu. Makanya saya mengusulkan pemerintah untuk pelan-pelan merancang sebuah peta jalan, grand design pajak, mau dibawa kemana arah ini. Jangan sampai pajak ini terus hanya target-target, akhirnya kita bertengkar, kita ribut terkait pajak, pengusaha tidak nyaman, masyarakat ketakutan, pemerintah juga kebingungan. Petugas-petugas pajak di lapangan nanti dicerca masyarakat. Dia kecapean sendiri nanti. Nah itulah, jadi kita minta pemerintah untuk merancang lebih jelas atas arah dari perpajakan kita ini. Baik, kita tunggu kira-kira ke depannya seperti apa dengan arah atau roadmap atau blueprint perpajakan Indonesia ke depannya seperti apa.
Jangan sampai ada ketakutan, ada kekhawatiran, tidak ada keikhlasan untuk membayar pajak, karena mungkin masyarakat hingga sini masih belum bisa merasakan pajak buat mereka seperti apa gitu ya. Kita harapkan depannya kan seperti itu. Sebenarnya Pak Basuki, terima kasih Pak Sidi, terima kasih Mbak Rifki sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.